Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel yang hebat ini yang namanya channel Pahlawan Bangsa. Baik Raja Bonar. Anda mesti subscribe dan like loh. Ini sangat betul-betul bermanfaat. Mungkin bagi Anda, mungkin bagi istri Anda, mungkin bagi anak-anak Anda. Kalau Anda misalnya suatu malam Pak ya, Bapak ya atau Ibu mau memperkenalkan pahlawan nasional, tinggal buka YouTube Pahlawan Bangsa. Nih ceritain kepada anaknya supaya kenal bangsa. Kita punya pahlawan-pahlawan yang hebat-hebat. Yang paling gila nih pahlawan kita ini nih. Salah satunya nih. Nah, coba Papa tanya. Usman dan Harun apa? Pahlawan kita kali ini yang mau dibahas adalah Usman dan Harun. Oh, dua orang nih. Dua orang, Usman dan Harun. Oh iya. Nah, ini sangat menarik. Coba saya ingat apa? Tahu nggak? Belum tahu nih, nanti nyari dari sini kan kita nih. Ada banyak yang belum tahu. Mandarin. Pusing. Generasi muda kagak tahu pahlawannya. Usman dan Harun ini. Tuh, ini kaos apa nih? Apa Che nih? Guevara. Bukan. Ada, kenalin. Siapa? Tuh tulisannya tuh. Bung Tomo, bukan Che Lu Guevara. beli di mana nih? Surabaya. Ini dijual. Dijual dong. Dijual. Jangan kalau sekarang. Enggak, tapi ini bisa dijual. Mau dijual nggak? Enggak, beli aja dia. Itu ada original? produknya. Iya, punya Surabaya. Original. Original. Oke, ya, dia pakai Bung Tomo, pahlawan juga kalau nggak salah ya. Nanti kita bahas di satu video. Usman Harun ini kacau banget dah. Kekacauannya, dia dikutuk oleh Singapura. Karena dia teroris. Bagi orang Singapura itu teroris. Kenapa? Ngebom. Bawa bom. Ngancurin McDonald di Orchard Road. Hancur habis semua. Mati, banyak yang mati. Luka-luka. Bom bunuh diri apa nggak? Bukan. Nggak bom bunuh diri. Dia setelah bom, dia kabur. Oh. Cuman apesnya, dia kan nyuri mobil. Apesnya mobilnya mati. Belum sampai ke Canggih. Jadi ini unik ya saudara-saudara. Dia ini punya misi khusus. Karena kita waktu itu sedang konfrontasi, kalau nggak bisa disebut perang dengan Singapura, dengan Malaysia. Usman Harun intelijen, dia KKO ya, KKO itu Korps Komandonya Angkatan Laut. Jadi ditugaskan ke Singapura untuk mengacaukan, bahkan ngebom tanpa ada khusus mana saja yang mau dibom. Enggak, itu diserahkan kepada Usman dan Harun. Untuk mendapatkan Usman dan Harun juga dipilih khusus karena diseleksi. Mukanya agak kecinaan. Karena sampai ke Singapura bisa bahasa Mandarin. Bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa apa segala macam. Usman dan Harun kalau nggak salah dari Jawa Timur loh. Sama Jakarta. Sama. Nggak tahu ya, nanti Anda bisa dengerin di videonya apakah Gresik apa. Yang satu lagi dari Betawi kalau nggak salah. Nah ini beraninya loh. Ada 3 sebenarnya dengan si Gani. Ganinya selamat. Tapi kenapa nggak jadi ini si Gani? Enggak pahlawan Iya, nasional. karena selamat kali ya. Enggak selamat. Nah si Usman Harun ini mobilnya mogok. Kena lah, akhirnya ketangkep. Berapa tahun, 2 atau 3 tahun di penjara, tahun 68 dihukum mati, digantung. Digantung di Singapura. Secara nasional beritanya, yang hebat dari sisi Indonesia dia pahlawan. Pahlawan Bung Karno, dia tuh pahlawan segala macam. Akhirnya setelah digantung, pada waktu dia pulang ke Indonesia, seluruh Indonesia nangis. Langsung di Taman Makam Pahlawan di kuburnya, itu semua masyarakat Indonesia keluar ke jalan. Lagu gugur bunganya semua nangis. Ya, Papa melihat hal seperti itu cuman 3 kali. Pak Habibie aja nggak sebanyak itu. Siapa aja 3 kali itu? 1 Bung Karno tahun 1971. 2 Bung Hatta. Bung Hatta ya. Jadi semua keluar nangis. Nah, ini yang ketiga. Lihat juga tahun berapa nih? Enggak, ini papanya tahu-tahu. Tahun 68 dia, tapi waktu itu sampai baru kemarin lihat video ini, oh ternyata Usman Harun tuh ini. Papa kira dulu yang masuk ke otak Papa, dia meracun air minum di seluruh Singapura. Dan itu sangat berbahaya. Nggak ada korban. Papa kira seperti itu. Apa nggak tahu apakah itu betul atau enggak. Ternyata dia ngebom. Gitu, ternyata sejarahnya. Udah nggak, supaya nggak berlama-lama, kita lihat videonya. Kita lihat videonya supaya Anda paham ya. Ada 3 video yang kita putar. Ada yang mungkin yang sepanjang sedikit, ya nggak apa-apa lah supaya tuntas. Ada lihat ini ceritanya ya.
Jangan lupa subscribe, like. Dan Gratis. loncengnya dinyalain. Loncengnya. Ayo kita lihat sama-sama. Eleman K9 Channel Biographic You. Ini Harun. Biografi Harun Thohir, superhero TNI bersama Usman Jatin, sang pahlawan nasional. Nama lengkap Harun bin Said alias Thohir. Agama Islam. Tempat lahir Pulau Bawean, Jawa Timur. Tanggal 14 April 1947. Warga negara Indonesia. Kopral Numerta Harun Said adalah salah satu dari 2 anggota KKO Korps Komando Operasi, kini disebut Marinir Indonesia, yang ditangkap di Singapura pada saat terjadinya konfrontasi akhir di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 4 April 1947 dan meninggal di Singapura 17 Oktober 1968 pada umur 21 tahun. Bersama dengan seorang anggota KKO lainnya bernama oleh pemerintah Singapura pada Oktober 1968 dengan tuduhan meletakkan bom di wilayah pusat kota Singapura yang padat pada 10 Maret 1965. Atas jasa-jasanya kepada negara, Kopral KKO TNI Numerta Harun dan anggota Korps Komando Aileri Harun bin Said dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI 050-TK- tahun 1968, TGL 17 Op 1900 dimakamkan di PMP Kalibata, Jakarta. Awal mula Harun bin Said alias Thohir dibesarkan di wilayah yang dikelilingi pantai membuat Harun sangat mencintai dan mengenal betul tentang laut. Dia bahkan sudah sering berlayar dengan cara menyelinap ke kapal-kapal yang berlabuh di pulaunya. Setelah Juni 1964 Harun memutuskan untuk menjadi anggota sukarelawan Korps Komando Angkatan Laut KKO. Saat itu, Harun ditugaskan untuk masuk ke dalam tim Brahmai di basis 2 Opsakoti di bawah Letnan KKO Paulus bertemu dengan Usman alias Janatin bin H, Muhammad Ali dan Gani bin Arub. Ketiga pemuda ini bergaul cukup erat, lebih-lebih setelah mereka sering ditugaskan bersama-sama. Setelah Thohir memasuki sukarelawan ALRI, yang tergabung dalam Dwi Kora dengan Pangprako 2, dia mendapat gemblengan selama 5 bulan di daerah Riau Daratan sejak tanggal 1 November 1964. Pada tanggal 1 April 1965 dinaikkan pangkatnya menjadi Kopral KKOI, Kopkoi, gemblengan di Riau Daratan sebagai sukarelawan tempur bersama-sama rekan-rekan lainnya. Ia dikirim ke Pulau Sambu. Hingga beberapa lamanya rombongan Thohir dan kawan-kawannya yang tergabung dalam Kesatuan Nakoti Basis Seks melaksanakan tugas di Pulau Sambu. Harun dinilai disiplin dan mampu mengemban tugas yang dipercayakan padanya. Setelah beberapa bulan menjadi anggota KKO, pada tanggal 10 Maret 1965, Harun mendapat tugas rahasia yang amat berat, yakni menyusup ke Singapura dan membuat sama Usman bin Muhammad Ali dan Gani bin Arub. Dia menerima tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Thohir sendiri memiliki beberapa keuntungan atas tugasnya ini. Dia sebelumnya pernah pergi ke Singapura hingga beberapa kali dengan menyamar sebagai itu. Perawakan Thohir yang mirip orang Cina ternyata sangat menguntungkan dalam penyamarannya. Harun juga menguasai bahasa Inggris, Cina dan Belanda dengan lancar, semakin membantu pula dalam kebebasannya untuk bergerak dekat Singapura yang mayoritas orang Cina. Dengan menggunakan perahu karet, keduanya berangkat pada tanggal 8 Maret 1965 dengan membawa 12,5 kg bahan peledak.
Mereka lakukan sabotase ke sasaran-sasaran penting di kota Singapura. Sasaran tidak ditentukan dengan pasti, jadi harus ditentukan sendiri. Pada tanggal 10 Maret 1965 mereka berhasil meledakkan bangunan di pusat kota. Peristiwa peledakan itu pun menimbulkan kegemparan dan kekacauan bagi masyarakat Singapura. Untuk mencari dan menangkap orang yang meledakkan bangunan tersebut dikerahkanlah alat-alat keamanan. Setelah melakukan akserikan diri dan dengan susah payah berhasil mencapai daerah pelabuhan, sedangkan Gani Binaru mencari jalan lain. Sebuah motor boat pun berhasil mereka rampas. Keduanya kemudian lembu. Namun sayang, di tengah jalan, motor boat mengalami kerusakan mesin. Mereka akhirnya berhasil ditangkap oleh patroli musuh pada 13 Maret 1965. Keduanya dibawa kembali ke Singapura untuk menjatuhkan vonis hukuman mati. Pemerintah Indonesia pun melakukan berbagai usaha untuk meminta pengampunan atau keringanan hukuman, namun tidak berhasil. Kedua prajurit itu menjalani hukuman gantung pada pagi hari tanggal 968 di penjara Changi, Singapura. Jenazah mereka dibawa ke Indonesia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Atas jasa-jasanya kepada negara, Kopral Katsai anggota Korps Komando, sekarang Korps Marinir, Aileri Harun bin Said dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI 0050-PK tahun 1968, PGL 17 Ok 1968. Dan akhirnya dipindahkan ke gedung Hong Kong dan Shanghai Bank atau McDonald House di Orchard Road Central Area Singapura. Di sanalah para prajurit pemberani itu meletakkan tas ransel yang siap diledakkan. Jadi ini digantung matinya, gantung Usman dan banget. rekan-rekannya menjauh hingga dirasa berada pada jarak aman. Tombol picu pun ditekan tak lama kemudian. Pada petang hari tanggal 10 Maret 1965, sebuah ledakan besar mengguncang gedung yang berada di kawasan padat masyarakat sipil tersebut. Saking dahsyatnya bangunan yang didirikan pada 1949 itu luluh lantah hingga hanya tersisa puing-puingnya saja. 3 orang Enggak tewas juga dan ya. tidak kurang dari 33 Dalamnya orang kan. luka-luka berat Dalamnya kan. maupun ringan. Usman, Buang Harun, dan puingnya. Gani Dia berupaya masih kabur setelah berdiri peristiwa gitu. tersebut. Sayang keduanya berhasil ditangkap oleh militer Singapura. Sementara Gani berhasil lolos entah bagaimana caranya. Tak hanya Usman, Harun yang ikut tertangkap pasukan Singapura. Bagi Korps Marinir TNI Angkatan Laut, nama Usman dan Harun merupakan sosok yang sangat berjasa besar bagi kesatuan mereka, termasuk pada Indonesia. Nama mereka pun akhirnya diabadikan pada sebuah kapal jenis korvet F2000 bernomor lambung 359 yang dinamai KRI Usman Harun. Saat menyandang baret ungu Korps KKO Marinir TNI AL, Usman bersama rekannya Harun ditugaskan oleh negara untuk menyabotase segala perlengkapan dan instalasi milik negara musuh, yakni Singapura. Pada saat itu, Presiden Soekarno tengah menyerukan perang terhadap persemakmuran Malaya yang beranggotakan Malaysia, Singapura, dan wilayah lainnya seperti Kalimantan Utara atau Sabah dan Sarawak. Usman pun akhirnya ikut ambil bagian pada operasi tersebut. Usman yang kala itu masih belum genap berusia 25 tahun, merasa terpanggil untuk ikut serta dalam misi yang dikenal sebagai Operasi Militer Komando Mandala Siaga. Ada 2 orang sukarelawan lain selain Usman, yakni Harun Thohir dan Gani bin Aru. Ketiganya disiapkan untuk melakukan tugas khusus dengan arahan komando yang kala itu dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara Umar Dhani. Kelak tugas yang mereka emban bakal tercatat sebagai salah satu aksi paling heroik, paling bersejarah di dalam Korps Marinir TNI AL. Tugas utama dari ketiga relawan tersebut sejatinya adalah memantik ricuh di Singapura dengan mengeksploitasi perbedaan ras serta merusak instalasi-instalasi penting. Berbekal tas ransel berisikan bahan peledak seberat 12,5 kg, pasukan KKO itu bergerak menuju sasaran, yakni sebuah rumah tenaga listrik.
Entah mengapa, targetnya ternyata berubah dan akhirnya dipindahkan ke gedung Hong Kong dan Shanghai Bank atau McDonald House di Orchard Road Central Area Singapura. Di sanalah para prajurit pemberani itu meletakkan tas ransel yang siap diledakkan. Sambil menahan nafas, Usman dan rekan-rekannya menjauh hingga dirasa berada pada jarak aman. Tombol picu pun ditekan tak lama kemudian. Pada petang hari tanggal 10 Maret 1965, sebuah ledakan besar mengguncang gedung yang berada di kawasan padat masyarakat sipil tersebut. Saking dahsyatnya bangunan yang didirikan pada 1949 itu luluh lantah hingga hanya tersisa puing-puingnya saja. 3 orang tewas dan tidak kurang dari 33 orang lainnya mengalami luka-luka berat maupun ringan. Usman, Harun, dan Gani pun berupaya kabur setelah peristiwa tersebut. Sayang, keduanya berhasil ditangkap oleh militer Singapura. Sementara Gani berhasil lolos entah bagaimana caranya. Tak hanya Usman, Harun yang ikut tertangkap pasukan Singapura akhirnya divonis mati dengan cara digantung. Indonesia sempat mengirim utusan pada tanggal 15 Oktober 1965 untuk menyelamatkan keduanya dari hukuman. Sayang, upaya tersebut tak membuahkan hasil. Tepat jam 6 pagi waktu Singapura tanggal 17 Oktober 1968, Usman Janatin dan Harun bin Thohir harus meregang nyawa di tiang gantungan penjara Changi. Tubuh mereka yang telah kaku sesaat dipermainkan angin sebelum diturunkan. Oleh pemerintah, keduanya dianugerahi tanda kehormatan Bintang Sakti dan gelar pahlawan nasional. Meski harus ditebus dengan nyawa, kisah heroik dari Usman dan rekan-rekannya di atas patut kita kenang sebagai sosok yang berjiwa patriot. Dan tentunya patut ditiru oleh pemuda-pemuda generasi penerus sekarang. Keren nggak? Keren nggak? Nah, Saragami dulu gitu. Oke, nah kalau sekarang ditanya siapa Usman dan Harun, jawab. Anggota KKO yang berhasil ngebom dan buat Singapura kocar kacir. Kenapa? Kenapa harus ngebom? Karena waktu itu ada masalah inilah, apa ya istilahnya, bukan perang, apa ya, Konfrontasi. Karena Bung Karno waktu itu nggak suka loh dengan kesombongan Malaya, Malaysia, Singapura, dan di Kalimantan Utara. Tapi ini sebetulnya dibus oleh PKI juga. Jadi dibikin gitu supaya rakyat, jadi istilahnya itu angkatan kelima atau angkatan keberapa, ketiga atau keempat. Jadi di luar TNI, ABRI, semua segala macam, inisiatif PKI persenjatai sipil. Karena maksudnya itu supaya PKI punya kekuatan senjata. Akhirnya justru membuat G30 PKI itu kan. Nah ini kan sebetulnya kan tahun 65 juga. Terus siapa lagi? Tadi ini sebenarnya Usman, Harun sama Gani. Gani kok nggak ini, masih ceritanya kan dia di dalam juga harusnya. Dia mungkin baik, Pak, nggak tahu juga sih Papa, ini kita lucu-lucuan aja. Mungkin yang pertama kali ke McDonald makan McDonald dulu. Ya kan? Iya, kan harus tahu dong. Gani, gimana kondisi? Bagian mantau dulu, jadi di depan. Ya, ini kita nggak tahu nih, kita nanti dicari lagi. Gani, lo di mana? Gue di McDonald nih, gimana kondisinya? Kijang 1, Kijang 1, Kijang 1, 86 siap, gini oke. Kayak rekamannya gitu ya. Ada nih dekat apa, Gani gimana Bang? Oke, kayaknya lo bisa kesini. Oke, nah setelah itu kan Gani keluar. Makanya selamat, dia langsung kabur. Kok nggak kisahnya kenapa Usman Harun Gani dong? Kan yang ngelaksanain tugasnya Gani juga ngelaksanain tugas. Ini nggak ada di undang-undang, jadi nggak ada ininya. Kasian Gani. Iya, Gani sampai nangis begitu. Nah, kita harusnya nggak tahu ya, kemudian hari Gani pun harusnya menjadi pahlawan nasional. Iya, harusnya. Ya, itu saja. Sampai di sini. Ada lagi? Apa lagi kira-kira ya? Ini sangat menarik karena bagi Singapura dia teroris, dihukum mati. Gini men. Tahun 68, 17 berapa tadi, Oktober kalau November. Sehari paginya digantung, siang sampai ke ininya langsung ke Indonesia, baik pesawat dikirim dan langsung ke Taman Makam Kalibata. Anda yang ingin menghormati Usman dan Harun, silahkan kunjungi Taman Makam Pahlawan Kalibata. Cari Usman dan Harun dan hormat. Itulah pahlawan bangsa kita juga, pahlawan nasional. Dan yang menarik ini bukan jenderal, Kopral. kopral. Kebayang nggak kenapa nggak jenderal yang ke sana ya?
Nggak bang, ini dong ada tugas yang lebih berat dia kalau Biasanya kalau udah jenderal udah agak-agak perutnya udah gendut. Gak bisa ya kan? Oke, sampai di sini. Terima kasih kepada Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan loncengnya dinyalain. Oke, jadi mudah-mudahan ya niat pahlawan bangsa ini supaya Anda kenal pahlawan-pahlawan nasional kita. Mudah-mudahan melalui channel YouTube Pahlawan Bangsa ini Anda lebih mengenal. Dan banyak lagi nanti 100 lebih pahlawan nasional akan dibeberkan di channel ini. Dan yang paling enak apa? Kalau misalnya ada ibu-ibu atau di sekolah atau bapak-bapak mau ngajarin ke anaknya, tinggal buka channel ini. Langsung kasih tahu tuh anak-anak Anda, nih loh Usman Harun kayak gini. Jadi nggak usah banyak cerita lagi, ada interaksi, baru carilah video-video yang lain. Cukup ya, sampai di sini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Anda sehat selalu, kita juga sehat selalu. Ini dari kondisi sedang pandemi, ini di bulan Desember, akhir tahun dari 2020, masanya pandemi COVID-19. Terima kasih. Yuk. Salam. Namo Buddhaya. Om Santi, Santi 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 Om. Bye bye.